100% orang yang hidup dalam roh akan kaya, berkelimpahan, sukses. Amin, amin. Mengapa? Karena keinginan dagingnya tidak lagi mengontrolnya. Bisa paham? Karena keinginan daging selalu membawa kita kepada dosa, bukan? Dan akibat dosa kita sudah tahu. Tapi kalau kita tidak hidup di situ, kita jadi orang benar. Berkat Tuhan di atas. Pelayanan kita akan sukses. Pekerjaan kita akan sukses. Gereja kita akan makin menjadi berkat, makin besar. Terpujilah Tuhan. Yang kelima, ada di ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kita harus terhubung dengan Tuhan, dengan kata lain tertanam dalam bait Allah, rumah Allah. Banyak orang karena tidak tertanam, maka sulit dia mengalami perubahan pertumbuhan. Kalau saudara mau ada pohon, pohon rambutan, maka saudara harus mengambil benih rambutan itu, lalu saudara harus tanam. Tentu ditanam di tanah yang baik. Saudara harus rawat. Saudara tahu pada waktunya dia akan berbuah, dia akan tumbuh dan berbuah. Demikian juga saudara, kita harus tertanam di bait Allah, kata Mazmur 92, supaya kita bertunas di pelataran Allah kita sampai tua pun masih terus berbuah, gemuk segar, dan kita mengakui dan bersaksi bahwa Tuhan itu benar. Artinya karena kita sudah mengalami firman Tuhan dan Tuhan itu benar-benar nyata. Haleluya. Jadi Tuhan ada di rumahnya. Makanya kita nyanyi, Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Haleluya. Karena dia raja, karena dia mau berfirman. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana hidup di rumah itu sebagai keluarga. Tapi yang lebih spesifik nanti kita akan belajar bagaimana hidup dalam roh. Cara hidup dalam roh itu topiknya. Apa? Cara hidup dalam roh. Kita perhatikan Roma 8 ayat 9. Ini ayat kunci untuk kita mulai belajar hidup dalam roh. Karena Tuhan mau kita hidup dalam roh. Kenapa? Nanti kita akan tahu dari firman Tuhan. Buka hatimu. Kalau tidak hidup dalam roh, kenapa? Dan kalau hidup dalam roh, kenapa? Apa yang terjadi ya? Roma 8 ayat 9 kita baca 3 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita hidup dalam roh, kita harus memiliki roh Allah, roh kudus. Karena tidak mungkin kita bisa hidup dalam roh kalau kita belum memiliki roh kudus atau roh Allah. Haleluya. Makanya tidak semua orang yang memiliki roh Allah. Tidak semua manusia memiliki roh Allah. Lalu siapakah yang memiliki roh Allah? Ya, tidak semua orang hidup dalam roh. Lalu siapa yang hidup dalam roh? Orang yang hidup dalam roh adalah orang yang memiliki roh Allah. Itu syaratnya. Ya, supaya saudara boleh hidup dalam roh, saudara harus memiliki roh kudus, roh Allah itu.
tidak semua orang memiliki Roh Kudus. Siapakah yang memiliki Roh Kudus? Orang yang memiliki Roh Kristus. Saudara perhatikan ayat itu. Saya baca sekali lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kita tidak hidup dalam daging. Ya. Tapi ada orang yang hidup dalam daging. Tapi Tuhan mau kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika, jadi perhatikan, garis bawahi, kamu garis bawahi hidup, garis bawahi dalam roh. Roma 8 ayat 9 ya. Berarti kalau kita sambung, kamu hidup dalam roh. Lalu garis bawahi jika. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika, garis bawahi jika. Jika ini syarat. Ya, terus garis bawahi roh Allah. Terus garis bawahi diam dalam kamu. Oke. Terus garis bawahi setelah itu kan ada kata jika lagi kan? Tetapi jika, nah, garis bawahi lagi jika. Lalu garis bawahi memiliki Roh Kristus. Jadi yang kamu garis bawahi itu kalau kita baca, maka begini kalimatnya. Kamu hidup dalam roh jika roh Allah diam dalam kamu, jika memiliki Roh Kristus. Ya. Syarat untuk hidup dalam roh, syaratnya jika roh Allah diam dalam kamu. Jadi kalau tidak ada roh Allah diam dalam kita, gak bisa kita hidup dalam roh. Tidak semua orang memiliki roh Allah atau Roh Kudus. Siapakah yang memiliki Roh Kudus? Jika memiliki Roh Kristus. Roh Kristus ya rohnya Yesus. Ketika kita bilang, Tuhan aku mau bertobat, ampuni, selamatkan aku percaya, aku menerima, aku mengundang Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat, masuklah dalam hatiku Tuhan, serahkan diriku padamu. Maka Yesus, yaitu Roh Kristus, diam dalam kita. Kita memiliki Roh Kristus. Yesusnya di surga menyediakan tempat, tapi waktu kita mengundang Yesus, rohnya masuk diam dalam diri kita. Haleluya. Jadi Roh Kristus, Roh Yesus di sini, di hati kita yang sudah bertobat percaya terima Yesus, dalam waktu yang sama Yesus ada di surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Haleluya. Jadi siapakah yang memiliki Roh Kudus? Orang yang syarat untuk memiliki Roh Kudus adalah memiliki Roh Kristus. Syarat untuk hidup dalam roh adalah Roh Allah diam dalam diri kita. Siapakah yang memiliki Roh Allah di dalam dirinya? Orang yang memiliki Roh Kristus. Siapakah orang yang memiliki Roh Kudus? Orang yang memiliki Roh Kristus. Kalau tidak memiliki Roh Kristus, tak ada Roh Kudus, tak ada Roh Allah sama kita. Jadi syarat untuk memiliki Roh Allah, kita harus memiliki Roh Kristus. Syarat untuk hidup memiliki Roh Kristus apa?
lahir baru atau bertobat, percaya, terima Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan Juru Selamat. Pada saat itulah Yesus, yaitu Roh Kristus, kita miliki. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya kita di luar Tuhan. Jadi kalau kita sudah memiliki Roh Kristus, kita milik Yesus. Artinya Yesus sudah ada dalam diri kita, yaitu Roh Kristus. Kalau kita sudah memiliki Roh Kristus, maka kita memiliki Roh Kudus atau Roh Allah. Amin. Kalau kita sudah memiliki Roh Allah, maka kita bisa belajar hidup dalam Roh. Hidup dalam Roh di sini huruf besar ya, maksudnya Roh Allah ya. Saya baca ulang lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Jadi jangan hidup dalam daging lagi kita, karena bahaya itu. Melainkan dalam Roh. Jadi artinya kita harus hidup dalam Roh. Tapi kalau supaya kita bisa hidup dalam Roh, syaratnya jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Arti Roh Allah diam dalam kamu, Roh Allah ada dan beraktivitas, bekerja. Jadi orang yang hidup dalam Roh itu adalah Roh Allah diam. Artinya tadi diam apa? Beraktivitas, bekerja dalam diri kita. Jadi kalau Roh Allah tidak beraktivitas, bekerja dalam diri kita, kita nggak hidup dalam Roh, walaupun ada Roh Allah dalam diri kita. Makanya banyak anak Tuhan sudah punya Roh Allah, tapi dia nggak hidup dalam Roh. Roh Allah tidak kerja, tidak beraktivitas. Makanya kalau dia nggak hidup dalam Roh, otomatis dia hidup dalam daging. Kalau hidup dalam daging, buah-buahnya adalah dosa. Apa itu? Buah-buah daging itu apa? Galatia pasal, coba kita lihat dulu, Galatia pasal 5. Ya, perhatikan. Galatia pasal 5. Buah, kalau hidup dalam daging, buahnya ada. Kalau hidup dalam Roh, buahnya ada. Ya kan? Nah, kita lihat buahnya ya, hidup dalam daging. Nah, mulai dari ayat 16, judulnya hidup menurut daging atau Roh. Maksudnya hidup menurut daging atau hidup menurut Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging atau tidak hidup dalam daging. Kalau orang hidup dalam daging, sudah pasti tidak hidup dalam Roh. Kalau orang hidup dalam Roh, sudah pasti tidak hidup dalam daging. Begitu ya? Tidak boleh Anda hidup di Indonesia, tapi Anda hidup di Jerman. Nggak mungkin itu ya. Anda kalau sudah penduduk Indonesia, ya hidup di Indonesia. Oke, terus ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kita hidup menurut daging, kalaupun kita menghendaki hidup sesuai firman, hidup menurut Roh, hidup dalam Roh, atau hidup melakukan firman, gak bisa. Karena hidup dalam daging bertentangan dengan hidup dalam Roh. Jadi tidak boleh hanya Tuhan, aku sungguh-sungguh aku mau melakukan firman, tapi saudara hidup dalam daging gak akan bisa. Ya kan? Terus kenapa tidak bisa, nanti kita belajar ya. Ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, karena kita hidup dalam Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, inilah kalau hidup dalam daging, inilah buahnya, inilah yang kita lakukan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya, percabulan ini ya perzinahan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, kata Paulus, karena dia dulu pernah hidup dalam dagingnya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, yaitu perbuatan daging atau keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, karena melawan kebenaran, melawan bertentangan dengan Tuhannya. Tapi kalau kita hidup dalam roh, maka ini hasilnya, ini buahnya. Ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Haleluya. Maka hidup kita seperti ini, gaya hidup kita, karakter kita seperti ini. Ya, hidup sehari-hari kita mengalami seperti ini. Jadi kalau hidup dalam daging, kita akan melawan Tuhan. Walaupun kita menghendaki tidak melawan Tuhan, tapi daging membawa kita melakukan hal-hal yang melanggar firman atau bertentangan dengan firman. Oke, kembali kita ke Roma 8 ayat 9 tadi. Makanya dibilang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Jangan di situ. Ya, jangan di situ. Kalau sudah memiliki roh Kristus, sudah memiliki roh Allah, jangan hidup dalam daging. Tapi melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Jadi supaya kita bisa hidup dalam roh, kita harus memiliki Roh Kudus dulu. Supaya kita bisa hidup dalam roh, kita harus ada atau diam dalam roh Allah, diam dalam kita. Maksudnya roh Allah diam dalam kita, apa maksudnya? Roh Allah beraktivitas, bekerja dalam diri kita. Haleluya. Makanya dikatakan tubuh kita ini bait roh Allah, Roh Kudus. Karena dia diam dalam kita, dalam hati kita, dalam tubuh kita. Dan jangan hanya diam. Diam artinya di sini sebenarnya dia bergerak, beraktivitas, bukan mau duduk-duduk gitu. Iya. Haleluya. Nah, supaya dia beraktivitas, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita coba perhatikan Kejadian 1 dulu. Kejadian pasal 1. Haleluya. Ayat 1 dan ayat 2 sampai 3 ya. Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi waktu diciptakan langit bumi, buminya belum berbentuk dan kosong. Dan dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi gelap gulita, kosong. Roh Allah melayang-layang, ada tapi melayang-layang. Enggak melakukan aktivitas dia, enggak ada yang terjadi. Buminya belum berbentuk walaupun sudah diciptakan. Kosong. Belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada binatang, belum ada, kosong. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dan ada roh Allah, tapi melayanglah. Makanya anak Tuhan ada roh Allah. Bahkan sudah bahasa roh dia.
Berarti Roh Allah sudah diam dalam diri kita, Dia sudah hadir dalam dirinya. Cuma tidak bekerja, hanya melayang-layang, tidak ada yang terjadi. Masih belum berbentuk, karakter kita masih sama, hidup kita belum dibentuk, masih kosong, masih gelap. Terjadi sesuatu mukjizat, terjadi sesuatu, Roh Allah bekerja ketika ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini belum diciptakan matahari, belum ada bulan bintang di sini. Nanti matahari, bulan, bintang itu diciptakan pada hari apa gitu. Nanti ada kita lihat di bawahnya ya. Haleluya. Ayat berapa diciptakan, hari keberapa bintang? Ayat 14. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan itulah matahari ya, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, apa? Bulan, bintangnya, dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, jadi dia itu hari keberapa diciptakannya itu? Ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala dan menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat dia ciptakan benda penerang, bulan, bintang, matahari, bulan, bintangnya. Tapi di sini sudah terjadi terang di ayat yang ketiga. Sejak Allah berfirman, tiba-tiba gelap gulita jadi terang. Makanya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Roh Allah bekerja di sini. Roh Allah menunggu firman. Ya, ibarat kalau kita terima firman itu di dalam diri kita, hati kita yang tanah yang baik, Roh Allah akan bekerja. Roh Allah akan seperti induk ayam mengerami. Ya, lalu akhirnya menetas jadi ayam. Roh Allah melayang-layang menunggu firman. Masih kosong, gelap gulita, belum berbentuk. Makanya kita tidak dibentuk kalau sampai Roh Allah tidak melakukan aktivitas, hanya melayang-melayang, hanya bahasa roh doang, hanya kebaktian doang. Kapan terjadi sesuatu mukjizat? Ketika berfirmanlah Allah. Ketika berfirman Allah, maka Roh Allah juga bekerja. Apa yang terjadi? Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Padahal waktu itu belum diciptakan langit, bumi, bintang, bulan, matahari. Tapi Roh Allah dan firman sudah membentuk dan menjadi terang. Itulah hari pertama. Oke. Coba kita perhatikan hubungannya dengan ini, yaitu Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Tadi Kejadian pasal 1. Jadi pada mulanya adalah Allah. Yohanes pada pasal 1 ayat 1. Sekarang Yohanes Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, dimulai dari Allah. Yohanes pasal 1 juga pada mulanya adalah firman.
pada mulanya adalah firman, ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Dia. Makanya belum terjadi sampai firman itu datang. Roh Allah hanya melayang-layang. Roh Allah hanya hadir dalam hati kita. Sampai Dia menunggu firman itu masuk ke hati kita, barulah terjadi sesuatu. Jadilah terang. Maka dilihatnya semua baik. Dilihatnya baik, hari pertama baik, hari kedua baik. Tuhan terus berfirman, hari ketiga jadi dan baik. Hari keempat Tuhan berfirman, jadi lagi baik. Dilihatnya semua yang terjadi itu. Hari kelima, keenam, setelah Tuhan berfirman hari keenam, maka sungguh amat baik. Makanya keadaan kita kalau terus menerima firman, baik, 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 sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 36, 31. Jadi hidup kita progres terus. Karena apa? Karena Roh Allah bekerja. Bagaimana supaya Roh Allah bekerja? Harus Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka jadi. Tuhan berfirman kepada kita, maka Roh Allah bekerja sehingga jadi. Dilihat apa yang terjadi, baik. Tuhan berfirman lagi dalam hidup kita, kita terima. Dilihat Tuhan apa yang terjadi, yang sudah terjadi oleh firman, baik dan terus baik sampai sungguh amat baik. Makanya firman bilang, kalau firman itu hadir, dia membuat kita berhasil, dia akan membentuk kita, bahkan kita naik terus, tidak pernah turun. Jadi ini bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pintar, pengalaman dan sebagainya, bukan. Ini karena Roh Kudus dan firman. Jadi seolah-olah Roh Kudus menunggu firman di hati kita masuk. Ketika Tuhan ciptakan langit bumi kosong, belum berbentuk, gelap gulita. Tapi Roh Allah sudah ada. Dia menunggu firman. Begitu Allah berfirman, maka terjadi sesuatu. Terjadi terang, tidak gelap gulita lagi, dan seterusnya. Dan dilihat setelah Allah berfirman, hasilnya baik. Haleluya. Jadi dikatakan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi Roh Kudus tidak bekerja beraktivitas kalau tidak ada firman. Maka dikatakan di sini, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi nggak ada terjadi tanpa firman dalam hidupmu. Itulah makanya penting kita menerima firman. Dan iblis akan menghalang-halanginya. Tubuh kita akan menghalang-halanginya. Roh penurut, daging lemah. Pikiran kita yang belum berubah biasanya kompak itu dengan daging, perasaan kehendak daging kita. Atau salah kau kebaktian, lagi lemas kau katanya, lagi banyak pekerjaan, lagi banyak masalahmu. Ya. Lalu iblis berbicara pikiran kita, percumanya kau kebaktian. Nah itu dia, karena pikiran kita belum bisa melawan iblis, artinya belum bisa mendeteksi, menolak bahwa itu pekerjaan iblis. Apalagi daging kita, roh sih penurut, daging lemah. Nah jadi kita nggak bisa kalau bukan karena Roh Kudus bekerja melalui firman yang kita terima. Haleluya. Jadi berarti judul saya tadi apa? Cara hidup dalam roh, itu artinya Roh Allah diam dalam diri kita. Artinya Roh Allah diam apa? Artinya Roh Allah beraktivitas dalam diri kita. Nah, kalau Roh Allah sudah bekerja beraktivitas, kita sedang hidup dalam roh.
kita sedang bergerak di dalam dan bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita lakukan. Bersama Tuhan siapa yang bisa lawan kita? Oleh Yesus kita menang lebih. Nah, supaya roh Allah beraktivitas, bergerak, dia menunggu firman. Berarti kita harus terus-menerus menerima firman. Nah, saya kasih kesimpulannya. Supaya roh Allah bekerja dalam diri kita, kita harus terus-menerus menerima firman. Oke? Karena kalau enggak dia melayang-layang, masih gelap gulita, belum terbentuk, belum ada yang terjadi. Begitu firman datang, maka jadi terang. Terbentuklah langit bumi. Tidak kosong gelap gulita lagi. Haleluya. Jadi bagaimana supaya roh Allah beraktivitas dalam diri kita? Ya, terus menerus menerima firman. Saudara mau terus Roh Kudus bergerak bekerja dalam dirimu? Bagaimana caranya? Iya. Jangan hanya waktu kebaktian bergerak Roh Kudus, bergerak Roh Allah. Tenang, enak kali aku kebaktian beribadah, sampai di rumah gak ada lagi damainya. Karena sudah hidup dalam daging balik. Kalau hidup dalam daging, kau maut, mengalami maut. Buahnya itu tadi yang sudah kita baca Galatia 5 tadi. Dan itu semua bertentangan dengan firman, bertentangan dengan Allah. Kita akan diseret makin jauh, makin lemah, sampai binasa. Dan Tuhan tidak menghendaki. Maka dia berikan rohnya kepada kita saat kita memiliki roh Kristus. Setelah rohnya diberikan dalam diri kita, dia mau rohnya itu beraktivitas. Nah, caranya kita harus menerima firman terus supaya terus menerus kita hidup dalam roh. Jadi kita hidup dalam roh hanya di gereja atau di mana? Ya, di sekolah bisa hidup dalam roh. Di pekerjaan, lagi masak, lagi jualan, lagi belajar. Berarti kayak mana caranya supaya dia bergerak terus? Makanya kurenungkan firman-Mu. Haleluya. Jadi bagi saudara yang belum memiliki roh Allah, mari bertobat, terima Yesus dulu sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka kau menjadi milik Yesus, kau diberi roh Kristus. Kalau sudah ada roh Kristus, itu syarat untuk kau memiliki roh Allah. Kalau sudah roh Allah ada dalam dirimu, aktifkanlah roh Allah itu. Caranya ya, menerima firman terus menerus. Kalau tidak, kosong, gak berbentuk, kosong, gelap gulita. Makanya jangan heran Pentakosta, maaf Pentakosta Najolo, karena mereka nggak ngerti bagaimana hidup dalam roh. Kalau kebaktian luar biasa, goyang-goyang, wah berlutut, wah sampai keringat basah semua, bahasa roh mereka, wah sungguh-sungguh tidak salah itu. Tapi mereka nggak menerima firman dengan baik. Maka begitu mereka dijualan, disinggung orang, berkelahi dia, berantem dia. Begitu dihina, difitnah orang, sakit hati dia, dendam dia. Benci dia, gak bisa dia mengampuni. Karena dia hidup dalam daging. Lalu dia datang ke gereja lagi, dia buka hatinya sama Tuhan, dia sungguh-sungguh. Lalu firman datang, dia bertobat, dia nangis, oh ampunilah Tuhan, gitu. Dan setiap itu dia gak terima firman setiap hari. Ya, doa pagi pun tidak, baca Alkitab pun tidak, mengerti firman pun, mencari firman tidak. Akhirnya saudaraku, dia hidup dalam daging. Lalu dia jatuh, dia sakit, dia segala macam. Salah mengerti pula ketika dia jatuh mengalami masalah. Nah, ini mungkin cobaan dari Tuhan katanya. Padahal Tuhan tak pernah mencobai orang dengan yang jahat. Ya. Lalu tiba-tiba anaknya agak tenggen di jalan, lalu tabrakan, patah 3 kakinya. Lalu datanglah orang yang gak hidup dalam roh, lalu bilang, sabarlah Bu, ini cobaan dari Tuhan. Tabahlah katanya. Padahal rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan.
Tapi masa damai sejahtera, masa depan yang penuh. Kenapa dia mengalami itu? Dia hidup dalam daging. Kalau hidup dalam daging, iblis bekerja. Tapi hidup dalam roh Allah yang bekerja. Hasilnya bertolak belakang. Jadi saudara harus terima. Makanya ngapain disuruh saat teduh? Kalau saudara nggak ngerti, saat teduh atau salah tiurlah dulu. Nanti saudara nggak terima firman, roh Allah nggak kerja, saudara nggak hidup dalam roh, jatuh. Saudara pasti hidup menurut pikiran, perasaan, kehendak dagingmu. Apalagi situasimu nggak mendukung lagi, habis nggak tahu. Jadi jangan hanya di gereja roh Allah bekerja. Oh, terima kasih firman itu Tuhan, damai hatiku Tuhan, sebuah roh Tuhan, terima kasih. Siap itu jatuh lagi karena hidup dalam daging. Karena roh Allah nggak aktif lagi, nggak bekerja. Lalu heran suaminya, wah, cumananya kau rajin kali kau gereja, tapi kayak gininya kelakuanmu katanya. Perbuatan daging yang nampak maksudnya, amarah, kebencian, disuruh mengampuni nggak bisa kuampuni, sampai mati tak kuampuni dia. Tapi kalau nyanyi di gereja, kasih, wah dia bagus sekali suaranya. Dan itu bukan penyembahan dalam roh kebenaran. Itu penyembahan hafalan. Nah dia tahu lagu itu dan enak dia nyanyikan. Kayak nyanyi dunia lah, cuma ini lagu-lagu rohani kan gitu. Tuhan mau penyembah pemuji dalam roh kebenaran. Artinya dia hidup dalam roh. Hidup dalam daging menyembah posisinya salah. Doa kita hidup dalam daging, doa kita nggak kejawab. Tapi kalau kita hidup dalam roh, doa kita dijawab. Karena roh itu akan menolong kita bagaimana kita berdoa supaya dijawab Tuhan. Nah Tuhan mau kita menang lebih. Jadi karena firman dan Roh Kudus kita dibentuk, kita berubah, kita menang lebih daripada menang, kita bertumbuh, kita berbuah, kita memiliki kasih, bisa mengasihi. Itu bukan kuat kita. Ada kasih karunia bekerja, yaitu kuasa Tuhan yang melebihi kekuatan kita atau melebihi kekuatan apapun yang menyerang kita. Itulah gunanya hidup dalam roh. Makanya saudara aktifkan rohmu untuk hatimu. Roh sama hati, arti rohaninya sama. Aktifkan roh hatimu untuk terus menerima firman di tanah hati yang baik, supaya roh itu bekerja terus. Kalau roh itu bekerja, dia seperti dinamo. Tahu dinamo? Dinamo itu pembangkit tenaga listrik. Ya kalau berputar bekerja dia, ada arus terus bekerja. Ini arus ini karena ada dinamo yang berputar ini. Nah. Ya, jadi terus dia bekerja. Jadi makanya kita nggak kehabisan kuasa, karena kuasa itu ada di dalam diri kita saat Roh Kudus bekerja. Dinamo. Arti kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Rasul 1:8. Maksudnya turun bekerja. Kamu akan menerima kuasa. Baru kamu mengalami, baru kamu menjadi bukti, menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai Jumhuri. Ada bukti. Kalau dinamo dihidupkan, buktinya bisa terang lampu, bisa hidupkan kipas ini. Jadi kalau mati ini, berarti dinamonya mati. Roh Kudus bekerja, maka semua bisa terjadi. Jadilah terang. Itu tadi. Waktu firman datang, Roh Kudus bekerja, maka jadilah terang. Waktu dinamo bergerak, maka ini ada lampu bisa jadi terang. Kalau enggak, kosong, tidak berbentuk, gelap gulita. Makanya jangan maaf ya. Kenapa ada orang pendeta udah setia melayani, wah rupanya jatuh dalam perzinahan. Dia nggak mengendaki itu. Dia berusahanya tidak ke sana, tapi roh penurut, daging lemah. Waktu dia hidup dalam daging, ya akhirnya dia nggak mampu melakukan firman karena berlawanan itu. Akhirnya dia jatuh. Sebenarnya dia nggak mengendaki itu. Haleluya. Karena daging memang ke sana. Terus kita lihat dulu. Sebelum saya akhiri. Jadi hidup dalam roh itu artinya apa? Hidup dalam roh artinya sebuah keadaan di mana roh Allah diam atau bekerja dalam kita. Bekerja aktif dan dominan menguasai seluruh aspek hidup kita.
Itu dia ya. Hidup dalam roh artinya sebuah keadaan di mana roh Allah diam dalam kita, bekerja aktif dan dominan, menguasai seluruh aspek hidup kita. Itulah artinya hidup dalam roh. Jadi roh Allah bekerja. Supaya roh Allah bekerja, kita harus menerima firman. Kapan roh Allah bekerja? Bisakah roh Allah bekerja setiap saat? Bagaimana caranya? Ya, makanya Mazmur 1 bilang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya siang malam bekerja. Jangan dikejar hantu malam-malam kita mimpi, didatangi malaikat. Haleluya. Saya pernah ditelepon orang jam 2, kadang jam 3 pagi. Lalu saya bangun. Saya tahu kalau telepon seperti itu, apalagi yang menelepon itu adalah orang yang kita kenal, pasti ada sesuatu yang penting. Saya lagi nyenyak-nyenyaknya tidur itu. Lalu begitu ditelepon, lalu saya lihat Osiano, lalu saya angkat. Lalu dia menangis-nangis. Tolonglah Pak, begini. Apa itu? Parumen saya sudah pendarahan, udah biru, matanya udah merah. Mau dibawa ke rumah sakit itu jauh dan ini sudah gak ada harapan. Sementara waktu itu saya masih pedas matanya karena lagi daging lemah, tapi roh. Saya aktifkan roh saya. Saya aktifkan roh Tuhan dalam diri saya. Cara mengaktifkan rohmu, kau berdoa. Kalau Anda belum punya bahasa roh, ya doa. Itulah doa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita mengerti. Ya kan? Terus nanti waktu kau berdoa, terus nanti Roh Kudus mengingatkan firman. Ya, terus apalagi bisa bahasa roh. Nah, akhirnya diingatkan firman oleh Roh Kudus, kan Roh Kudus itu kan mengingatkan semua firman yang kita sudah pernah terima. Lalu kita terima itu firman. Nah, begitu kita mulai, kita nggak dikuasai daging lagi, kita udah dikuasai roh. Karena hidup dalam roh artinya sebuah keadaan di mana roh Allah diam atau bekerja aktif, dominan, menguasai seluruh aspek. Saya bahasa roh, saya buka hati saya aktifkan roh saya, lalu saya terima firman, diingatkan, lalu saya terima firman, roh Allah mulai aktif, saya bahasa roh, rabasyantara hikopara. Saya nggak tahu apa yang mau saya doakan karena daging saya waktu itu ya lemah karena pingin tidur gitu. Tapi roh saya mau. Tapi nggak cukup hanya roh saya mau, harus roh Allah aktif. Haleluya. Lalu saya mulai mengaktifkannya dengan merenungkan firman, dengan membuka hati sama Tuhan dan firman. Saya mulai berdoa, saya bahasa roh. Lalu akhirnya roh Allah mulai bekerja saat firman saya renungkan. Lalu akhirnya dalam waktu singkat itu, Tuhan gak pernah terlambat, dia canggih sekali. Akhirnya saya berdoa, saya sudah mulai dikuasai, tubuh saya mulai disentuh oleh Roh Kudus sehingga semua jadi kuat. Dan akhirnya begitu saya hidup dalam roh, akhirnya roh itu menolong saya berdoa dengan tepat, akurat, dan tidak terlambat. Pak, selesai. Saya damai sejahtera. Bagaimana? Saya lihat udah tenang Pak, gak biru lagi, puji Tuhan. Teruslah berseru sama Tuhan. Saya tidur saya tenang-tenang. Lalu kira-kira jam 4 dia telepon lagi sama dia. Ya kan? Kering, waduh, panas lagi dia. Kulihat dia lagi, ya kan? Lalu, oh Pak, terima kasih Pak. Tadi nangis-nangis, sekarang udah ketawa dia. Kenapa? Tadi Pak, waktu selesai berdoa saya sudah lihat mujizat Pak. Iya, tapi karena saya sibuk Pak mengurusi ini apapun, saya parumen saya ini gini, jadi saya terlambat bilang terima kasih sama Bapak. Oh, jam 4 itu mungkin udah selesai, udah tenang dia bertelepon. Terima kasih Pak, udah tenang, udah lahir anak dengan normal segala macam. Puji Tuhan, udah sehat Pak. Ya.
Haleluya. Jadi ketika kita hidup dalam roh, roh itu menolong kita, mengajari kita sampai berdoa bagaimana untuk tepat akurat keluar dari masalah itu. Haleluya. Beruntung kali saya sudah memiliki bahasa roh untuk mengaktifkan roh saya untuk terbuka dengan roh Allah, sehingga roh Allah mulai mengingatkan saya firman itu, sehingga iman saya dicas lagi, dan akhirnya saya tidak dikuasai oleh kelemahan karena ngantuk tadi, karena ketika roh Allah beraktivitas, seluruh aspek hidup kita dikuasai, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Lalu saya tidak ada masalah dengan itu, lalu berdua tapak, bukan bertele-tele lagi, pam langsung selesai. Haleluya. Kadang-kadang kita nggak tahu berdoa kan, tapi roh itu menolong kita. Itulah kalau roh Allah beraktivitas. Oke. Ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan begini, Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara perhatikan, nanti saudara ulangi, di hati kamu hidupi ini. Kalau enggak, kamu hidup dalam daging. Aduh, susah hidup dalam daging. Demikianlah sekarang, sejak kita hidup dalam roh maksudnya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kenapa? Karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terus, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah melalui rohnya dalam kita, ya, melalui penebusan Kristus, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya. Itu penebusannya Yesus, ya. Terus ayat yang ke-4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Ada 3 hukum di sini. Itu yang saya khotbahkan hari Minggu itu, kalau ingat. Yang pertama di ayat 2. Saudara perhatikan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa 1 dan hukum maut 2. Terus ayat 4, ada di situ hukum Taurat. Jadi ada hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Hukum dosa itu adalah hukum kuasa yang bekerja dalam daging kita, yang melawan perintah Tuhan. Hukum maut adalah kuasa hukum akibat dosa yang kita lakukan. Upah dosa maut. Maut itu apa? Sakit, penyakit, kelemahan, kecelakaan, penderitaan-penderitaan yang lain, kutuk. Itu hukum maut. Di dalam Ulangan 28 ayat 14, ketika kita tidak melakukan firman, maka terkutuk. Nah, situlah semua hukum maut bekerja, mulai dari ayat 14 sampai ayat 46. Ulangan 28. Ngeri kali itu. Ya, tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka diberkati kita, mulai Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jadi ada 3 hukum. Hukum dosa. Hukum dosa itu bekerja dalam daging kita. Coba kita lihat dulu di dalam Roma pasal 7. Roma pasal, nah hukum dosa ini ayat 21 sampai 23. Saya baca begini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku atau dalam hatiku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Jadi dalam anggota-anggota tubuhnya ada hukum lain bekerja.
yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di mana? Di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi dalam anggota tubuh kita ini ada bekerja hukum, namanya hukum dosa. Dan setiap kita mau melakukan firman, bekerja dia hukum dosa dalam daging kita untuk melawan. Maka kita harus dibebaskan dari hukum ini. Yang membebaskan adalah Roh Kudus membebaskan kita sejak Roh Allah bekerja. Makanya bikinlah Roh Allah bekerja, maka kau merdeka dari 3 hukum ini. Hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Hukum dosa ini membuat kita apa? Daging kita ini bereaksi melawan. Mau doa, disuruhnya kita ngantuk, malas. Ya kan? Digelitik lagi kita dengan sakit penyakit, tiba-tiba kita demam. Daging ini lemah karena bekerja, tak sanggup dia melakukan firman karena ada hukum dosa yang bekerja di dalam daging kita. Maka kita harus dibebaskan dari hukum dosa supaya daging kita ini bisa dipersembahkan sebagai persembahan hidup kudus berkat dan bisa dipakai Tuhan menjadi alat. Ya kan? Nah, itulah hukum dosa. Nah, kalau hukum maut tadi adalah semua akibat dosa kesalahan. Itu hukum maut, penyakit, semua penderitaan itu, kecelakaan. Makanya dibilang, maut mengintai bapak. Itu maut. Hukum Taurat adalah hukum Allah, tetapi manusia coba mau melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Dia mau melakukan hukum Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Lalu dia lakukan gagal, dia mau lakukan gagal, dia mau lakukan akhirnya stres. Akhirnya putus asa. Orang putus asa, akhirnya saudara tidak ada pengharapan. Patah semangat. Makanya bahaya itu kalau sudah putus asa, patah semangat, tidak pengharapan. Ini orang kan seperti pohon yang layu ini. Makanya yang kita bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah. Kenapa orang patah semangat? Karena lakukan gagal, lakukan gagal. Dia putus asa, patah semangat, tidak ada pengharapan. Gagalnya, adalah. Kenapa? Karena kita mau berbuat baik, kita mau melakukannya dengan kekuatan kita. Hukum Taurat tidak bisa menolong kita, dia hanya menuntut, lakukan. Kau lakukan, kau baik. Kalau enggak kau lakukan, kau terkutuk. Hukum Taurat tidak bisa membela kita. Lalu kita mau melakukannya dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Tapi ketika kita hidup dalam Roh, maka kita mengalahkan hukum Taurat. Artinya kita bebas dari hukum Taurat. Artinya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik dan dengan mudah, bukan karena kekuatan kita lagi, bukan hanya karena kemauan kita saja lagi, tapi oleh Roh Allah yang bekerja. Oleh Roh Allah kita mematikan perbuatan-perbuatan daging katanya. Oleh Roh Allah menolong kita dalam kelemahan kita. Oleh Roh Allah memberi kita dinamo, kekuatan yang terus-menerus, sehingga kita jalan tidak letih, lari tidak lelah. Kita seperti Raja Wali terbang dengan kekuatan sayap. Haleluya. Sehingga aku tahu sekarang Allah telah memberikan aku kemenangan yang gilang gemilang, oleh karena Dia mengurapi aku. Kata mengurapi aku, ada kuasa yang dilepaskan dalam kita, kuasa yang sangat besar, kuasa Allah yang melebihi apapun, bahkan beri kekuatan kita. Dinamo itu bergerak terus sehingga kita lari tidak letih, jalan tidak lelah, malah bisa terbang di atas gunung masalah, di atas lembah, di atas badai sekalipun. Tidak gampang jatuh, tapi menang lebih. Itu bukan gagah perkasa, tapi oleh Rohnya yang bekerja. Gunung rata di hadapan orang yang Roh Allah bekerja. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kamu. Salah satu kuasa itu adalah dinamo tadi, kekuatan yang terus-menerus bekerja. Ada juga yang disebut dinamik, ya, itu kuasa ledak menghancurkan semua apa pekerjaan ini. Yes. Ada juga di
dinamika hidup kita perlu kreatif, inovatif, nggak gitu-gitu aja. Dinamis, ada pergerakan, ada sesuatu terobosan, ada sesuatu yang baru. Itu dinamis. Dan itu dikerjakan Roh Kudus, makanya kita nggak bosan-bosan. Saya sejak saya mengalami Roh Kudus bekerja, saya nggak pernah patah semangat untuk berkhotbah melayani. Saya tidak pernah habis kamus. Ada murid saya dulu, Pak, yang Bapak ajar itu sudah habis semua stok saya, nggak ada lagi. Sudah habis saya khotbahkan semua, nggak tahu lagi mau khotbah apa. Nah berarti Roh Allah nggak bekerja. Padahal kalau Roh Allah bekerja, kita dinamikanya ada, terus ada sesuatu yang baru. Baca Alkitab itu ada ini ya, terus itu pekerjaan Roh. Tapi kalau baca Alkitab malah ngantuk, itu belum bekerja Roh. Ya, kalau ibu semalam bilang waktu aku baca Yesaya 60, enak kali, itu Roh Allah sedang bekerja. Ada dinamika, ada sesuatu. Ya kok baru, padahal Alkitabnya itu juga. Tapi oleh Roh Allah ada dinamika kan. Tapi kalau dia nggak ada Roh Allah, apanya pening aku jadi stres, pening aku tidur dulu aku katanya. Jadi Roh Allah nggak masuk, apa firman nggak masuk, Roh Allah nggak bekerja. Kalau Roh Allah nggak bekerja, dia nggak hidup dalam Roh, malah hidup dalam daging. Haleluya. Amin. Jadi itu makanya dibilang cari dahulu kerajaan Allah dan makanya aktifkan rohmu dengan doa, dengan puasa bila penting. Terus terima firman terus. Begitu rohmu aktif, kau terima firman di tanah hati yang baik, apa yang terjadi? Roh Allah bekerja. Kalau Roh Allah bekerja, ada 15 hal yang terjadi. Yang saya bagikan ini masih satu hal. Bebas, merdeka dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Supaya kita bisa melakukan firman. Dan melakukan firman itu dengan mudah, dengan suka. Makanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ayat 3. Coba baca. Satu orang mau baca dengan suara dahsyat. 1 Yohanes pasal 5. Ayo. Ayat 3. Ada yang dapat? Kalau dapat cepat baca, kuat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, ketika Roh Allah bekerja, kita jadi intim, kita jadi suka dengan Allah, kita mengasihi Allah. Kan buah Roh tadi kasih kan? Kita mengasihi Allah, kita dekat, kita berkata. Roh Allah itu mengajari roh kita sehingga kita berkata iya Abba ya Bapa, artinya kedekatan, keintiman. Kita mengasihi Tuhan, muncul itu. Dan orang yang mengasihi Tuhan melakukan perintah-perintah. Dan bagi kita yang hidup dalam roh, perintah-perintahnya tidak. Kan selalu kita bilang, betulnya itu firman itu, tapi berat melakukannya. Berarti belum hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, kita melakukannya bukan terpaksa, tapi karena mencintai Tuhan dan tidak berat. Jadi ketika Roh Allah bekerja, di samping kita bebas dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat, kita melakukan perintah Tuhan dengan mudah, tidak berat. Malah kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Haleluya. Nah, maka terimalah firman. Tapi ingat khotbah hari Minggu untuk menerima firman. Apa itu hari Minggu itu? Kalau kau dengar tidak dengan baik, tanah hatimu tidak baik. Cara kau mendengar, memperhatikan, menentukan hatimu. Makanya jangan semua kau dengar. Perhatikan cara kau mendengar dan melihat. Tidak semua orang kita dengar, tidak semua kita harus dengar, tidak semua harus kita perhatikan. Tapi firman harus kita dengar. Haleluya. Nah, cara perhatikan. Kalau kau tidak bagus mendengar dan memperhatikan atau melihat, hatimu tidak bagus. Maka tanah hatimu tanah pinggir jalan, berbatu-batu, semaduri. Nah, akhirnya firman itu tidak bisa bekerja. Tapi kalau tanah hati yang baik, Roh Kudus mengerami, jadi mukjizat. Hidup kita dibentuk, hidup kita terus naik, dilihat apa yang terjadi oleh firman, baik. Lakukan firman lagi, terjadi dalam hidup kita, baik, terus baik, sampai sungguh. Makanya nyanyi kita hari lepas hari,
Ya, jadi bukan tu dia nama unadamo. We sitakona walogo, bukan itu. Bukan lagi hidupku yang sengsara atau dunia ini panggung sandiwara. Bukan itu lagi dalam kita. Haleluya. Itu nyanyi orang yang menderita karena hidup menurut daging. Mau hidup dalam roh? Amin. Bagaimana caranya? Ya, biarkan roh Allah bekerja. Bagaimana caranya supaya roh Allah bekerja? Iya, supaya terus-menerus kita menang dan terus menang. Jadi kita terus naik, tidak pernah turun. Ayo kita berdoa.